Yos, chapter 18 dari Boruto to Blue Vortex mengesankan. Itu ngebawa kita dalam konflik yang makin mendalam tuh. Kawaki terjebak dalam permainan berbahaya Amado tuh. Dia harus menghadapi kenyataan pahit ketika dia dituntut untuk menaruhkan segel karma pada klon putri Amado itu. Sementara ini nih, Sarada dan Mitsuki berjuang ngebantu yang lainnya ya, tapi mereka tidak menyadari bahwa Ryu Ego Jubi dengan kemampuan mengendalikan pasir hitam tersebut telah menyiapkan jebakan di sana. Ini kedua Ego Jubi itu memang sama-sama mengesankan di chapter ini. Pertarungan penuh intrik dan strategi ini, Sarada terpaksa nih ngelawan orang-orang tersebut dan terjebak dalam kendali Ryu Ego Jubi. Di sisi lain, Nakama Kawaki berusaha bangkit dari keterpurukan, namun dia menyadari bahwa dia tidak sendirian dalam hal tersebut. Lalu seseorang menggunakan shutdown dan Kawaki selesai di sana kan. Nah, cara ini dilakukan Amado dengan tujuan yang lebih besar lagi. Namun selain itu, Nakama di chapter ini yang benar-benar seru itu memang terlepas dari para Ego Jubi sendiri. Bisa dibilang cuy, acting dari dua Ego Jubi yang malah menjadi plot twist itu menyerang Sarada Konohamaru Mitsuki Araya Yodo itu terbilang keren banget. Mereka ternyata sudah mengetahui motif para shinobi Konohagakure loh. Yos, ini menjadi menarik. Kita bahas lebih dalam ceritanya. Oh ya, kita mau ngingetin juga ya, sekarang itu YouTube udah ada fitur produk-produk unik lainnya loh sob. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik di harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, aparel, produk-produk unik lainnya, tim aja Jepang atau yang viral di marketplace, semuanya sekarang ada di YouTube. Jadi setiap video panjang, short maupun live ya, kita akan berikan rekomendasi produknya itu, biar kita tambah semangat tuh bikin kontennya. Jadi jangan lupa untuk dicek dan dicek out ya jika kalian ngerasa tertarik. Kita langsung masuk ke inti ceritanya. Nah gini, untuk permulaan ya, cerita kali ini memang dibuka dengan adegan di laboratorium Amado itu. Kawaki yang sudah sejak lama penuh dengan kecurigaan itu akhirnya nggak tahan lagi. Dia langsung menyerang Amado, menjerat lehernya dengan cengkraman yang cukup kuat itu. Tapi tunggu dulu nih, masuklah Sumire ke ruangan tersebut dan menjadi hal yang tak terduga. Dia itu kaget di sana melihat terbuka tanpa suara, melihat pemandangan mengerikan di depannya tersebut. Siapa yang nggak kaget coba? Amado hampir kehilangan nyawa di tangan Kawaki yang marah itu loh. Inilah momen yang gak terduga terjadi. Kawaki yang tadinya bertekad kuat entah kenapa mulai melonggarkan cengkramannya. Mungkin karena Sumire memanggilnya atau kenapa nih? Itulah kesempatan emas buat Amado. Dengan cekatan dia mengaktifkan kode penonaktifan yang selama ini disiapkan. Shutdown Kawaki. Selesai itu Kawaki sana. Seketika itu tubuh Kawaki itu tumbang ke lantai nih. Amado dengan napas cemburu itu tahu bahwa nyawanya berusaha diselamatkan oleh rencananya sendiri. Gila sih, plannya luar biasa banget. Peristiwa ini mirip banget dengan cara yang dia jinakkan kala itu ketika berhadapan dengan Delta kan. Sebenarnya Nakama kejadian ini bukanlah tanpa alasan. Dalam bab sebelumnya ya, di chapter-chapter lalu kita sudah dikasih petunjuk lagi soal obsesi memonitoring statistik tubuh Kawaki itu. Memang ada sesuatu yang lebih besar sedang direncanakan Amado. Semua ini terkait dengan tubuh mendiang putrinya Akebi itu. Ya bayangkan aja cuy, tubuh putrinya yang sudah meninggal ternyata masih ada di laboratorium loh. Itu menunggu sesuatu yang lebih besar lagi. Mungkinkah karma bakal dipasangkan ke tubuh Akebi milik Kawaki itu? Bakalan menarik dan ngeri nggak cuy? Ngebayangin kebangkitan yang melibatkan teknologi semengerikan itu dan juga kekuatan dari Otsutsuki. Sementara itu dari sudut lain dunia Shinobi Nakama, kita kembali ke desa Sunagakure, ke tanah-tanah angin desa pasir itu ya. Tempat pertarungan sengit mulai meletus di sana. Tim 7 Sarada Mitsuki Konohamaru itu berhadapan dengan dua sosok misterius yang dikenal dengan Ryu dan Matsuri. Sekilas mereka itu tampak ramah nih, polos, bahkan tidak berbahaya kan? Tapi jangan tertipu sob, keduanya memanglah humanoid Shinju dengan misi sangat gelap dan sebenarnya terencana membantai para shinobi Konoha dan juga rekan-rekan Boruto kan. Itu memang keren banget. Awalnya Mitsuki Sarada mencoba mendekati Ryu dengan hati-hati kan di chapter kemarin. Mereka punya rencana untuk membawa Ryu ke arah dua ninja pasir lainnya, Araya dan Yodo, bisa bekerja bersama dengan mengalahkannya. Tapi Ryu bukanlah lawan sembarangan. Nalurinya tajam sekali, langsung menyadari apa yang gak beres. Dia lalu mengaktifkan kemampuan dari
pasir besinya tersebut, menggunakannya untuk berjaga-jaga. Pertahanan itu mematikan sekaligus memang luar biasa. Pasir besi itu melayang-layang di udara dan siap mengancam siapa aja yang berani mendekatkan. Bahkan itu membuat Sarada aja waktu itu juga kaget. Kenapa Ryu menggunakan saat-saat seperti ini? Nah, saat kedengaran makin memuncak nakama, adegan kilas balik muncul di kepala Konohamaru. Kita dibawa mundur ke masa-masa lalu ketika dia masih berlatih dan bersama dengan Moegi Kazamatsuri temannya itu. Memang ada nostalgia ya, ada rasa kehilangan dan mungkin juga perasaan terpendam yang gak pernah diungkapkan selama ini. Apakah Matsuri yang kini berdiri di depannya sesuatu yang mengejutkan terjadi? Dia mengingatkan pada Moegi kan, sulit untuk gak terhanyut dalam emosi yang luar biasa ini nakama. Namun dalam pertarungan itu segala sesuatu mulai kacau balau. Matsuri akhirnya menunjukkan warna aslinya dan juga karakter sebenarnya. Dia menyerang Konohamaru tanpa belas kasihan. Nah, kok bisa seperti itu? Ya, ini ternyata plot twistnya. Serangan mendadak ini mempertegas bahwa semua keramahan sebenarnya itu hanyalah kedok dari Matsuri, atau dia itu cuman ya bisa dibilang plot twist actingnya sendiri ya. Di sisi lain, Ryu juga mulai melancarkan serangan dengan mengeluarkan tonsol miliknya itu. Benda berbahaya ini menjadi jebakan yang mematikan. Yodo jadi korban pertama yang terperangkap di sana kan. Sarada memang nggak tinggal diam. Dia segera menarik kunanya tersebut, matanya penuh tekad berkilat marah. Dia harus menyelamatkan Yodo sebelum terlambat. Situasinya itu makin rumit nakama ketika Araya masuk ke medan pertempuran. Dia datang ngebantu Yodo dan sekarang kita punya duel seru nih pada akhirnya, Ryu versus Araya. Nah, siapa yang akan menang nanti? Chapter ini memanglah gambarnya menarik, memang penuh kejutan besar nakama. Chapter 18 itu bakalan jauh lebih seru lagi ya jika kita sudah mengetahui detail dan monolog cerita-cerita narasi lengkapnya itu seperti apa. Tapi sebagai penggemar setia ya, tidak sabar menunggu chapter 18 itu di tanggal ya 20-an ini. Spoiler yang beredar itu membuat kita makin penasaran lagi, dan itu gambaran awal yang kita jelaskan, terutama tentang nasib Kawaki yang tampaknya kembali mengalami kekalahan kan. Dalam benak kita sih kita ngebayangin bagaimana semua itu akan terjadi begitu saja. Kawaki harusnya akan membuat sesuatu plot twist di masa depan sendiri nih, dan Amado memang bertanggung jawab di sana. Karakter Kawaki yang selalu menjadi sorotan sekarang ini kembali terjebak dalam situasi sulit kan. Spoiler yang kita baca sekarang, dia terlihat terjepit di antara rencana jahat Amado dan ancaman dari musuh-musuh tersebut. Amado memang selama ini berperan sebagai mentor, ternyata memiliki agenda tersendiri. Pada akhirnya dia ingin Kawaki menanamkan segel karma pada klon putrinya Akebi yang telah lama hilang itu kan. Namun memang Kawaki awalnya menolak, dan penolakan itu menimbulkan ketegangan yang kian mendalam. Pada akhirnya itulah konflik yang sekarang terjadi. Di sisi lain kita melihat Sarada Mitsuki yang kala itu berusaha ngebantu Kawaki. Mereka tuh berdua adalah teman yang cukup setia ya di era omnipoten sekarang ini. Namun situasi semakin rumit ketika mereka ditugaskan ke Sunagakure menghadapi Ryu dan juga Matsuri. Ryu sendiri yang kita tahu, yang kita jelaskan, musuh yang licik ya, mulai menunjukkan taringnya di chapter 18. Dia memanglah luar biasa dan tampaknya sudah merencanakan serangan ini sejak pertama kali mereka bertemu. Dia tidak hanya mengendalikan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdikannya dalam bertarung loh. Ya mungkin ini adalah kasus dari Hasin Kisenagakure. Ketika Ryu mulai beraksi, suasana makin mencekam. Sarada dikenal dengan kekuatan Sharingan-nya itu berusaha untuk tetap tenang kan. Namun dia tahu bahwa Ryu itu bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Pertarungan yang berlangsung, Ryu menggunakan teknik yang mengingatkan kita pada jutsu pengendalian boneka tersebut, dan sekilas juga mirip milik Kazekage ketiga. Dia berhasil mengendalikan Sarada nih, membuatnya terpaksa melawan teman-temannya itu kan. Itu adalah momen yang sangat menyedihkan nakama, dan kita bisa merasakan betapa beratnya hal-hal yang akan ditanggung para misi di tim Konagakure sekarang di desa Suna itu. Nah, lalu di panel lain Amado terus berusaha memanipulasi situasi kan. Dia tahu bahwa Kawaki adalah kunci untuk mencapai tujuannya. Dia memang tak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkan kan. Dalam dialog yang penuh ketegangan nakama, Amado sang ilmuwan mengungkapkan rasa putus asanya menghidupkan kembali putrinya. Namun memang ada sesuatu yang mencurigakan dalam kata-katanya itu. Apakah dia benar-benar peduli pada putrinya, ataukah dia hanya menggunakan Kawaki sebagai alat untuk mencapai tujuannya sendiri? Dalam kekacauan ini kita tidak bisa berpikir tentang bagaimana semua ini terhubung dengan cerita yang lebih besar lagi seperti Shibai, Otsutsuki lain dan lain sebagainya. Bakalan menarik itu ke depannya. Boruto dan rekan lainnya memang telah berjuang melawan berbagai ancaman ya, tetapi kali ini terasa berbeda lagi.
Musuh yang mereka hadapi bukan hanya sekedar kekuatan fisik, bukan juga Ego Jubi, tetapi orang-orang yang memainkan mastermind besar seperti Amado ini kan. Hubungan antar tiap karakter memanglah menarik untuk kedepannya dibahas. Ketika pertarungan makin intens lagi ya, kita merasakan bahwa ketegangan yang luar biasa ini, Sarada yang terjebak dalam kendali Ryu itu berjuang melawan hal-hal tersebut yang bisa dibilang sangatlah sulit. Dia ingin melindungi teman-temannya, tapi di saat yang sama dia juga tidak bisa mengabaikan perintah yang dilakukan oleh Mitsuki itu. Ini adalah dilema yang sangat sulit sih, apalagi Konohamaru juga telah menugaskan hal itu kepadanya. Nah, Kawaki berusaha bangkit dari keterpurukannya itu. Dia tahu bahwa dia harus melawan bukan untuk dirinya sendiri ya, tetapi juga mungkin untuk kepentingannya di masa depan. Nah, kita ingat dalam momen refleksi itu dia menjadi bahwa dia tidaklah sendirian karena Boruto sekarang ini sudah benar-benar bekerja sama dengannya kan. Sementara itu Sarada Mitsuki yang selalu ada di sampingnya itu siap untuk berjuang bersamanya. Tetapi momen itu bisa aja terjadi dan berbeda di masa depan ini. Selain itu nih, dalam chapter 18 ini puncak pertarungan yang sangat seru itu memang akan terjadi antara Ryu dan juga Mitsuki atau bahkan Sarada dan shinobi lainnya. Ketegangan itu kianlah berlangsung. Namun ya nakama, bisa aja Boruto datang di sana kan. Dia telah melakukan berbagai cara untuk bisa datang untuk membantu teman-temannya. Momen-momen kritis itu pada akhirnya akan terjadi ketika pertempuran menghadapi para Ego Jubi sendiri. Sarada Mitsuki itu memanglah luar biasa karena keduanya itu bisa dianggap sebagai dua orang shinobi yang bisa diandalkan. Apalagi si Mitsuki kan sudah sangat menarik rasanya jika Sagemuri Mitsuki itu bangkit menggelora luar biasa ketika pertempuran itu menghadapi Ryu Ego Jubi kan. Kenapa? Karena Shinki dahulu di ujian Jun itu begitu tertarik loh dengan kekuatan Sagemuri aura luar biasa dari Mitsuki. Nah, di fase kala itu Mitsuki memang tidak menggunakan semua kekuatannya karena ada batasan dan Orochimaru tidak mengizinkannya kala itu. Namun di fase time sekarang ini semuanya berbeda. Mitsuki sekarang juga tanpa keraguan-raguan kan, apalagi kedua lawannya itu mengincar Boruto yang notabene adalah mataharinya yang asli itu. Itu bakal menjadi momentum menarik ke depannya. Sementara Sarada sendiri harusnya lah dalam chapter-chapter ini atau mungkin beberapa chapter mendatang ya, kekuatan dari Mai Sharingan itu harusnya akan ditampilkan gak sih? Karena di chapter akhir di kisah Boruto sebelum pre-time skip itu memang Doujutsu Sarada itu ditampilkan sangatlah istimewa. Nah, kita yakin di chapter-chapter mendatang To Blue Vortex itu segalanya bakalan menarik loh untuk Sarada sendiri. Kalian sepakat gak bahwa kedatangan dua Ego Jubi itu nanti membuka pertarungan kian menarik lagi menghadapi para orang-orang jurat tersebut? Nah, kalian sepakat gak tentang semua ini? Jadi kalau mau disimpulkan ya, dalam chapter 18 To Blue Vortex itu kita menyaksikan bagaimana hal-hal emosional itu antara Kawaki, Sarada, Mitsui, Konohamaru malah berujung ke sesuatu yang lebih mengesankan dan menegangkan. Para Ego Jubi ternyata malah bermain peran di sana. Mereka itu seolah-olah acting memberikan plot twist lalu menyerang para shinobi Konoha tersebut. Jelas dong itu membuat Konohamaru dan para pasukan Konohagakure itu kelabakan. Nah, mestinya ya teman-teman, dalam beberapa panel ini kita melihat bahwa Kashin Koji pun juga tidak menyangka semua ini terjadi. Atau jangan-jangan dia malah tahu ya? Itu menarik untuk dinantikan ke depannya. Tapi secara keseluruhan di chapter 18 ini, hal-hal yang penuh menarik adalah plot twist tentang kedua Ego Jubi tersebut. Nah, nakama sepakat tentang hipotesa ini. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai cerita lengkap rangkuman yang terjadi kira-kira sebelum chapter resminya ini rilis di tanggal 20 itu, Boruto To Blue Vortex chapter 18-nya. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe di channel terbaru kita ya teman-teman, Saga Boruto To Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sudesi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan juga ramaikan di sana, oke? Jadi yang ditanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.